pemirsa PAU TV, berkabar untuk negari. Saat sekarang saya bersama Bapak Camat PAU, Pak Jasman. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Kota Padang atau Sumatera Barat atau Indonesia, wabah corona yang sudah menjadi pandemi dan sudah memiliki beberapa masa yang sudah dilewati dan sudah melewati masa PSBB jilid 1, jilid 2, jilid 3 untuk Kota Padang. Sekarang sedang menuju masa transisi new normal, pola hidup baru. Setiap SKPD, setiap kecamatan diharuskan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat seperti apa pola hidup baru yang akan diterapkan ke depannya. Dan tentu saja kami ingin langsung kepada Bapak Camat PAU, khusus untuk Kecamatan PAU. Ada langkah-langkah yang harus ditempuh, yang harus dilakukan, karena pendekatan-pendekatan sosialisasi pola hidup baru itu sangat berhubungan dengan budaya dan karakter masyarakat. Langsung saja kita sapa Bapak Camat PAU, Pak Jasman. Pak, bisa dijelaskan Pak, ini sebenarnya bukan perintah ya, tapi ini sudah menjadi sebuah kewajiban kita semua bagaimana segera terbebas dari pandemi ini. Setelah PSBB jilid 1, jilid 2, dan jilid 3 sekarang memasuki transisi untuk menuju pola hidup baru. Sudah ada arahan yang tertulis dari pemerintah Kota Padang kepada seluruh camat atau SKPD agar mensosialisasikan kepada masyarakat tentang tatanan hidup baru atau pola hidup baru. Untuk Kecamatan PAU sendiri, kita ingin tahu langkah-langkah apa yang akan Bapak ambil agar seluruh masyarakat memahami bagaimana pola hidup baru yang akan kita terapkan ke depan. Silakan. Terima kasih Pak Tampan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali tadi yang Pak Tampan sampaikan. Kita berharap bahwa cepat mungkin wabah COVID-19 segera berakhir di kampung kita ini, di kecamatan kita, tentu di Indonesia secara umum. Nah, ada langkah-langkah yang dilakukan pemerintah. Yang pertama dari sisi regulasi, pemerintah Kota Padang sudah mengeluarkan Perwaku nomor 49 tahun 2020. Perwaku 49 tahun 2020. Nah, ini mengatur pola hidup baru. Nah, kalau di tingkat nasional mungkin kita mengenal istilah new normal. New normal. Kita di Padang memakai istilah pola hidup baru. Nah, sebetulnya pola hidup baru ini merupakan akar dari tatanan sosial dan budaya kita di Minangkabau. Karena pada intinya di situ mengedepankan bagaimana dalam keseharian kita berpola hidup bersih. Itu intinya. Nah, tentu saja karena sekarang kita dalam masa pandemi ya, COVID-19 ini kita sesuaikan dengan protokol COVID-19. Nah, ada 8 item yang diatur. Ini saya tidak hafal juga, izin ya Pak Tampan, saya baca di perwako kita. Yang pertama di sekolah dan lembaga pendidikan. Nah, yang kedua di tempat kerja, kemudian di tempat ibadah, tempat fasilitas umum, sosial dan budaya, transportasi, di perjalanan, apakah itu perjalanan dinas, perjalanan bisnis, pokok di mobilisasi masyarakat lah begitu. Nah, terakhir di rumah. Nah, ini item-item yang diatur. Khusus kita di kecamatan, dari 8 item ini yang sangat urgent itu bagi kita adalah di tempat-tempat ibadah. Kenapa demikian? Sesuai dengan Perako, itu untuk pelaksanaan ibadah, ini untuk sementara ya, di masa pandemi ya, hanya diizinkan kapasitasnya 50% dari kapasitas masjid atau musala. Artinya apa? Kalau bisa kita ilustrasikan, di sini 1 jemaah kosong, dan seterusnya begitu. Nah, timbul permasalahan bagi kita. Kalau begitu, sebagian jemaah kita mau sholat di mana? Khususnya masalah Jumat misalnya. Ini yang kemarin kita diskusikan bersama pimpinan, juga ada di situ MUI,
hadir juga Dewan Masjid dan beberapa komponen, bahwa untuk sementara karena ini keadaan darurat, kita diizinkan memakai musola untuk pelaksanaan sholat Jumat. Kalau memang di daerah itu kapasitas masjidnya tidak mampu menampung jemaah yang 50% tadi. Nah, kalau memang daerah katakanlah RW di situ ada musalanya yang presentatif, yang kondusif, bersih, nyaman, silakanlah. Kalau memang ada pengurus yang ingin melaksanakan sholat Jumat di situ, tentu tetap ya kita berkoordinasi sehingga tidak menimbulkan masalah lain, gonjang-ganjing. Harus kita kedepankan kebersamaan. Ajukan surat nanti ke kecamatan, seolah kita izinkan. Nah, Dengan ini perlu catatan itu dilaksanakan Jumat di musala dalam keadaan darurat. dalam keadaan darurat. Begitu nanti pandemi sudah melandai, tentu ini kan kita tinjau ulang. Pak Camat, sebelum kita masuk kepada materi tempat-tempat yang diatur tentang protokol kesehatan pada masa pola hidup baru ke depan, bagaimana langkah-langkah yang Pak Camat lakukan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pola hidup baru ini, seperti untuk masjid mungkin diundang pengurus masjid atau disampaikan surat, untuk ke pasar, untuk ke sekolah atau apa, seperti apa pengaturannya, apalagi untuk masyarakat-masyarakat yang ada di kampung begitu kan, seperti apa langkah-langkah pendekatan apa yang dilakukan untuk mensosialisasikan pola hidup baru ini. Jadi ini ada 3 bentuk sosialisasi yang kita lakukan. Yang pertama dalam bentuk mengumpulkan stakeholder terkait. Kita kumpulkan, kita undang, tetap dalam kerangka protokol COVID. Artinya dalam rapat itu kita atur jarak, pakai masker, nah gitu. Nah, ini sudah kita jadwalkan. Hari ini kita sudah melayangkan undangan. Besok hari Rabu, besok Rabu tanggal 10 Juni 2020 besok jam 10 kita akan sosialisasikan ini kepada pengurus-pengurus masjid. Nah, ini alhamdulillah Pak Tambahan sedang jalan hari ini undang kita. Tentu kita juga akan mengundang Dewan Masjid, Pak Kapua, termasuklah Forko Pimka ya, Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil. Kita undang besok. Nah, ini yang besok materi-materi perwako ini yang kita sosialisasikan. Nah, kemudian ada juga yang dalam bentuk lingkungan tadi yang Pak Tambahan sampaikan. Seluruh komponen kita di kelurahan, Pak Lurah, kasih-kasih, sekretaris lurah dan staf yang ada di kelurahan turun ke rumah-rumah warga, turun ke RT-RT, ke RW-RW, ke tempat-tempat berkumpulnya warga kita. Katakanlah di situ pagi-pagi ada ibu-ibu kita yang berkumpul beli ikan misalnya. Nah, ini Pak Lurah kita. Nah, di samping itu kita dari kecamatan juga melakukan turun ke lapangan dalam bentuk halo-halo. Siaran keliling pakai mobil. Siaran keliling pakai halo-halo. Nah, gitu. Ini metode yang kita lakukan. Apakah ada pengawasan khusus nanti Pak Camat agar aturan protokol kesehatan pola hidup baru ini untuk memulainya ada pengawasan khusus, pengawalan khusus dari Polri atau dari TNI untuk Kecamatan Pau ini atau bagaimana? Nah, untuk pengawalan resmi ini tentu kita kembalikan ke mekanismenya ya, karena di situ kita juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Katakanlah tingkat kecamatan ada Pak Kapolsek, ada Pak Dan Ramil. Namun demikian di tingkat lingkungan kita sekarang juga tengah menyusun di masing-masing tingkat lingkungan, katakanlah RW itu ada organisasi resmi yang akan mendukung terlaksananya aturan-aturan ini. Mungkin kita pakai istilah kongsi COVID. Nah, ini kongsi COVID mungkin karena memakai kata-kata COVID ya, tapi sangat jauh berbeda dengan kongsi-kongsi kematian. Kongsi kematian tidak seperti itu, tetapi lebih kepada meyakinkan bahwa di tingkat lingkungan itu aturan-aturan main tentang protokol COVID yang diatur dengan perwako ini betul-betul berjalan. Nah, ini bukan semata-mata bagaimana kita mengarahkan masyarakat, mengatur masyarakat, tidak. Tetapi jauh di balik itu, ini sebetulnya adalah untuk kepentingan lingkungan.
kepentingan kok masing-masing. Kepentingan lingkungan, bagaimana wabah ini Tidak tidak menyebar dan menyebar, bisa kita putus Pak. kita putus rantainya. Ya. Pak Samad, intinya kalau PSBB Ya. ada salah satu itemnya stay at home, tetap di rumah. Ya. Masa transisi pola hidup baru ini masyarakat mungkin dipersilahkan untuk mencari rezeki bekerja di luar rumah. Dimanapun dia berada, ditekankan kepada mereka tetap melaksanakan protokoler COVID, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kan seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau ada masyarakat kita yang madar-madar, Pak Camat. Madar-madar artinya dia sudah tahu tapi sok-sok tidak tahu, peduli saja kan. Kira-kira ada nggak sanksi yang diberikan oleh pemerintah kota? Betul. Jadi kalau itu memang terkait dengan sanksi nanti, apalagi itu sanksi pidana ya, memang perwako ini harus kita tingkatkan menjadi perda dulu. Nah, yang memberikan sanksi, kecuali sanksi administrasi ya, kasih sanksi pidana, denda segala macam misalnya, itu harus melalui perda. Yang boleh mempidanakan orang kalau itu menyalahi undang-undang satu, perda satu. Yeah. Peraturan menteri aja nggak boleh, perda dan undang-undang. Nah, gitu Pak Tapan. Jadi sanksinya. Nah ini kita perwako kan sejalan dengan ini sebetulnya pada tahapan sosialisasi. Yeah. Nah begitu nanti dalam masa-masa sosialisasi kami yakin di tingkat pemerintah kota bersama kawan-kawan di DPRD tentu akan bagaimana perwako ini ditingkatkan menjadi perda. Nah kita tidak tahu pasti juga sampai kapan sebetulnya wabah COVID ini bisa melandai bahkan habis sama sekali. Bisa hitungan bisa sampai akhir tahun misalnya. Dan kita tidak berharap seperti itu. Mudah-mudahan dalam hitungan bulan ke depan udah kita normal lagi. Nah, ini betul Pak Tampan. Sekarang kita masa transisi. Transisi ini kita. Pak Camat, dalam perwako ini lebih banyak mengatur warga-warga yang berkumpul di tempat-tempat pertemuan, apakah di pasar, apakah di masjid, ya. Bagaimana mereka menerapkan aturan-aturan protokoler kesehatan. Satu hal Pak Camat, di masa transisi atau di masa pola hidup baru ke depan, saat sekarang untuk masyarakat yang barale ya itu nikah mungkin dipersilakan dengan dibatasi orangnya. Untuk pesta-pesta perkawinan di masa pola hidup baru ke depan ini apakah diperbolehkan dengan catatan atau bagaimana Pak Camat? Ya. Tentu seperti Pak Tampan sampaikan tadi bahwa ada sedikit pelonggaran ya. Ketika PSBB memang ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Yang boleh keluar itu hanyalah ketika kita betul-betul untuk pemenuhan kebutuhan, begitu. Nah, ketika masa transisi kita longgarkan sedikit dengan catatan harus memenuhi protokoler COVID tadi, pakai masker. Jaraknya diatur. Kalau tempat-tempat umum menyediakan cuci tangan. Nah, kalau di mall katakanlah walaupun di kita di PAUN ada mall ya, tapi mini market, maka si pengelola harus meyakinkan pengunjungnya itu dipastikan jaraknya betul-betul terjaga. Tidak boleh bertumpuk, harus antrian. Nah, ini kebiasaan pola hidup baru tadi. Yang tadinya barangkali kita sedikit mengabaikan tata tertib di tempat umum mungkin ya. Kita saling serobot segala macam, ini kan sudah membudaya selama ini. Nah dengan pola hidup baru mudah-mudahan ini juga pembelajaran bagi kita menggiring bagaimana kita taat dan patuh tentang tata krama kita di tempat-tempat umum. Mengharuskan kita antri dong. Siapa yang dulu ke kasir, katalah mengambil barang di minimarket, nah, selama ini kan rebutan. Bahkan tidak jarang apa yang sedang dipegang orang juga kita ambil kan. Ya, kalau dengan ini memang harus antrian kita. Sekalian ini membentuk kebiasaan baik kita. Gitu. Nah, tadi yang belum terjawab tentang barale dan menikah tadi, silakan saja sejauh itu mematuhi protokol COVID tadi. Si tuan rumah menyediakan tempat cuci tangan, kemudian betul tamu yang diundang barangkali mungkin yang penting-penting saja ya, yang keluarga inti, besanan misalnya kan. Sementara kan memang harus bersabar dulu ya. Kapan perlu tidak usah lah mengundang
kenalan yang ada di luar kota misalnya, cukup lewat video call saja misalnya, WhatsApp menikah, saya ajak kabul, udah kawan-kawan di sana pemilih semua yang luar kota cukup lewat video call saja. Nah, ini kan bentuk dukungan kepada sang pengantin. Baik Pak Camat, Perwako 49 tahun 2020 yang mengatur tentang pola hidup baru lebih khusus untuk Kota Padang, transisi untuk menuju pola hidup normal ke depan akan menjadi sebuah kebiasaan atau kebudayaan bagi masyarakat menjalani kehidupan sehari dengan menghormati melaksanakan protokoler COVID. Intinya jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan. Dan ini adalah gunanya untuk masyarakat kita juga, bagaimana kita segera selesai dari COVID ini, putus mata rantai COVID ini, dan kembali kehidupan kita betul-betul normal seperti sedia kala. Kan seperti itu Pak Camat ya. Khusus untuk pegawai-pegawai pemerintahan, tentu di kantor-kantor, terutama sekali kantor-kantor yang melayani masyarakat. Apakah itu ada aturan khusus Pak Camat? Karena mungkin masyarakat kita yang berkunjung ke kantor lurah, yang pergi ke kantor camat, mengurus surat atau apa yang harus mereka persiapkan sesuai dengan protokol COVID yang diatur oleh Perwako ini. Ya, betul. Kita di kantor-kantor sebetulnya ini sudah melakukan edukasi di tingkat internal ya. Kadang ada 3 pemahaman di tingkat pegawai kita, khususnya di Kecamatan Pau ya, katakanlah di kantor camat dan di kantor-kantor lurah. Yang pertama memang pegawai-pegawai kita memang ada patuh kepada aturan main. Ya. Yang kedua, ada yang cuek-cuek saja. Ini harus kita lakukan edukasi dan penguatan terhadap protokol COVID. Nah, yang terakhir justru sebaliknya, orang-orang karyawan kita, pegawai kita kadang-kadang terlalu berlebihan menerapkan aturan main, dan ini tidak baik juga dipandang masyarakat. Ada orang yang datang ke kantor lurah, kadang-kadang diperlakukan terlalu jaraknya bahkan berlebihan. Kalau tidak ada masker diusir misalnya kan. Nah, kita tidak seperti itu. Kita upayakan lebih kepada kekeluargaan. Kita melayani masyarakat merasa senang ketika dilayani dengan protokol-protokol COVID. Ini yang kita upayakan. Tentu seperti Pak Tampan sampaikan, semua sarana kita cukupkan. Sekarang kantor camat dan kantor lurah kita tempat cuci tangannya sudah ada. Nah, ini. Cuman yang kurang kita ini memang termogan yang ukur suhu. Ini yang kita upayakan. Mudah-mudahan lah dalam waktu dekat bisa kita sediakan. Kami targetkan dalam minggu-minggu ini sarana untuk mendukung terlaksananya aturan main protokol COVID ini, pola hidup baru ini, kita cukupkan semua di unit-unit pelayanan kita. Oke Pak Camat, kita berharap bahwasanya Perwako 49 tahun 2020 yang diedarkan oleh Wali Kota Padang ini betul-betul bisa ditanggapi positif bagi masyarakat kita, sehingga mengurangilah korban-korban masyarakat yang terpapar COVID ini, dan itu juga keuntungannya untuk kita semua juga. Terakhir Pak Camat, yang bisa disampaikan kepada masyarakat Pau, khususnya mungkin juga masyarakat yang mendengar program kita ini. Barangkali begini, seluruh aturan-aturan protokol COVID-19 yang dituangkan dalam Perwako kita ini sebetulnya bagi masyarakat adalah untuk pemenuhan kebutuhan suci. Kebutuhan dalam arti mendapatkan pola hidup yang sehat. Contoh Pak Tampan, cuci tangan, kalau kita di Pau yang secara umum biasa makan pakai tangan ya, tidak ada seorang pun yang merasakan cuci tangan itu adalah beban. Justru kebutuhan. Dimanapun itu, di rumah kah, di rumah makan kah, ketika akan makan tidak ada kebokat, justru kita nanya kan, cuci tangannya mana? Itu menandakan bahwa itu kebutuhan. Nah, demikian juga dengan pola-pola hidup keseharian ini. Ketika pakai masker mungkin kita merasa karena belum terbiasa, panas, kurang nyaman segala macam, tetapi ini harus diupayakan sebagai suatu kebiasaan, suatu kebutuhan. Demikian juga yang lain. Katakanlah tadi di tempat ibadah Masjid atau Musala,
harus diyakinkan oleh pribadi-pribadi jemaah, oleh pengurus bahwa ketika ini kita berjarak untuk sementara waktu adalah kebutuhan kita. Kebutuhan kita. Nah, itu harapan kita ke masyarakat. Apapun yang diatur dengan perwako ini jangan jadikan beban. Jadikan ini kebutuhan yang harus kita penuhi. Menarik Pak Camat. Ya. Apa yang diatur oleh perwako jangan menjadikan sebuah beban, jadikan sebagai sebuah kebutuhan. Demikian pemirsa PAU TV berkabar untuk Nagari.